Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anak ustaz semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian hari ini? Insyaallah pada bulan Ramadan ini kita sehat-sehat semua dan mudah-mudahan kita terhindar dari wabah COVID-19 yang mengkhawatirkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Baik anak-anak ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang marilah kita bersama-sama tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 74 sampai 83, dan insya Allah nanti akan kita teruskan di akhir setelah membacanya dengan mentadabburi ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي
ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tadi melakukan tadarus Al-Qur'an atau qiraah Al-Qur'an secara berjamaah, maka pada kesempatan yang mulia ini Ustadz akan sedikit menjelaskan sekaligus kita sama-sama mentadabburi apa yang kita baca tadi. Dari keseluruhan ayat yang kita baca tadi, yaitu surat Al-An'am ayat 74 sampai 83, kesimpulannya adalah bahwa pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan, mengatur dan mengurus seluruh jagat raya ini, termasuk diri kita. Maka karena dialah Allah sebagai Tuhan yang maha kuasa, maha pemilik segalanya, maka penting bagi kita sebagai makhluk untuk meyakini diri kita bahwa hanya Allah lah yang layak kita jadikan sebagai Tuhan, untuk tempat kita bergantung, memohon, berserah diri dan meminta segala macam kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam melalui ayat-ayat ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta kaumnya untuk memurnikan tauhidnya, bahwa sekali lagi hanya Allah lah yang layak disembah, hanya Allah lah yang layak dijadikan Tuhan. Konsekuensinya kalau kita gagal menjadikan Allah sebagai Tuhan, bahwa ada Tuhan lain selain Allah yang kita yakini di dalam diri kita, maka sesungguhnya kita sudah melakukan perbuatan syirik. Dan konsekuensi dari orang yang melakukan perbuatan syirik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik atau dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan selain dosa mempersekutukan Allah atau syirik bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat besar dosa syirik ini. Bahwa Allah yang kita yakini sebagai satu-satunya Tuhan yang akan membalas ganjaran setiap perbuatan baik, terlebih lagi perbuatan buruk kita. Dia tidak akan mengampuni dosa syirik selama seorang hamba tadi sampai akhir ayatnya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik yang kita lakukan selama kita pula mau bertobat sebelum ajal menjemput kita. Maka khusus syirik ini Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Islam ada dua jenis macam syirik yang kita ketahui. Yang pertama adalah asyirkul akbar atau syirik besar, yaitu suatu tindakan mempersekutukan Allah di mana kita meyakini bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Bahwa kita memahami, meyakini di dalam diri kita ternyata ada Tuhan selain Allah. Nah, ini termasuk kategori asyirkul akbar. Dan pelaku yang paling dijelaskan dalam Al-Quran terhadap perbuatan syirik akbar ini adalah Fir'aun. Bagaimana Fir'aun bukan hanya mengakui dirinya sebagai Tuhan, tetapi dia paksakan pengikutnya atau kaumnya untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Apa konsekuensinya? Lihat Fir'aun, memang hidupnya enak, tetapi lihat di akhir hayatnya Allah hinakan dia dengan sehina-hinanya. Karenanya anak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman bagi orang yang melakukan syirik akbar ini yang pertama, ketika nanti di alam kubur orang yang melakukan dosa syirik akbar ini menyekutukan Allah, ada Tuhan selain Allah dalam keyakinannya, maka ketika di alam kubur, ketika dia diwafatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan melihat dosa atau azab neraka jahanam, siksaan neraka jahanam mulai dari pagi, siang hingga petang, sepanjang ia di alam kubur sampai Allah nanti membangkitkannya di akhirat. Artinya siksa neraka jahanam itu Allah perlihatkan kepadanya, walaupun dia nanti disiksanya ketika nanti di dalam neraka jahanam. Sungguh ini sangat mengerikan bagi kita. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Sungguh kami akan perlihatkan neraka jahanam itu, azab dan siksa neraka jahanam itu kepada penghuni neraka jahanam. Salah satunya adalah orang yang mensyirikkan atau mensekutukan Allah, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang, sampai nanti hari kiamat, hari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dosa syirik atau balasan bagi penghuni neraka sebagai pelaku syirik, yaitu neraka jahanam. Maka nanti ketika kita dihisab, setiap orang khawatir akan menerima buku catatan amal ibadahnya selama hidup di dunia. Ada yang diterima dari kanan, ada yang diterima buku catatan amalnya dari kiri, dan ada juga yang diberikan dari punggungnya. Tetapi orang-orang yang penghuni neraka jahanam,
Salah satunya adalah pelaku syirik ini tadi, mereka begitu khawatir karena mereka tidak mendapatkan buku. Kapan Allah memberikan catatan amal ibadah mereka? Namun tiba-tiba ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, inilah tempat kamu. Sebelum mereka disiksa, mereka sudah diperlihatkan, dihisab pun mereka sudah diperlihatkan azab neraka jahanam. Hal ini sebagaimana Allah cantumkan di surat Al-Kahfi ayat 100 yang sering kita baca di malam Jumat. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda, yang artinya sungguh kami perlihatkan ketika dihisab nanti azab neraka jahanam. Salah satunya adalah bagi orang yang melakukan syirik selama hidupnya dengan sejelas-jelasnya. Dan setelah hisab tadi selesai dilakukan, maka langsung mereka akan dicampakkan para malaikat langsung ke neraka jahanam. Kalau kita pernah dengar ada istilah orang masuk surga tanpa hisab, nah ini mereka orang yang syirik adalah mereka yang masuk neraka tanpa hisab juga. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua kita kenal dengan asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Di mana syirik ini memang kita tidak mempersekutukan Allah. Kita masih tetap meyakini bahwa Allah adalah sebagai Tuhan kita. Tetapi ketika kita melakukan syirik ini, syirik kecil ini, dia mampu merusak pahala atau ganjaran dari setiap amal-amal ibadah yang kita lakukan. Maka kalau ini kita lakukan secara terus-menerus, maka kita akan merugi adanya. Dan salah satu contoh dari syirik kecil itu adalah perbuatan riya. Riya ini di mana kita melakukan suatu amal ibadah, kita pengen dilihat orang lain, pengen dipuji orang lain, pengen mendapatkan sanjungan dari orang lain, sehingga lupa Allahnya. Sehingga inilah yang mampu merusak dari amal ibadah yang sudah kita lakukan. Karena niat kita bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin mendapatkan pujian manusia yang melihat perbuatan baik kita. Hal ini sebagaimana Allah cantumkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, Allah peringatkan kepada orang yang masih memiliki iman. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau rusak, engkau cemari pahala dari sedekahmu. Bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerima dari sedekahmu. Yaitu apa? Seperti orang yang bersedekah menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia supaya dipuji dan disanjung oleh orang lain. Karenanya anak ustaz yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita lakukan, perbuatan riya ini kita lakukan dalam setiap amal ibadah kita, maka ia akan mampu merusak dan bahkan justru menghabiskan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa terhindar terkhusus dari syirik akbar, begitu juga dari syirik asghar, sehingga mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, terkhusus amal ibadah yang kita di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai tadi membaca tadarus Al-Qur'an. Yang selanjutnya kita lanjutkan dengan mentadabburi makna setiap ayat-ayat yang kita baca. Selanjutnya
tugas dari ayat-ayat yang kita tadabbur tadi di aplikasi daring yang sudah disediakan oleh sekolah. Silakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.